Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nadira Fadilatun Nikmah dan teman saya Siti Maratus Solihah. Di sini kita akan membahas tentang strategi dakwah Ahmad Deedat. Nah, selanjutnya ini ada latar belakangnya Ahmad Deedat. Ahmad Deedat merupakan tokoh penting dalam dakwah Islam dan dikenal luas terutama dalam bidang perbandingan agama, khususnya antara Islam dan Kristen. Beliau ini lahir pada tanggal 1 Juli 1918 di Surat, India, dan kemudian pindah ke Afrika Selatan bersama keluarganya. Di sana ia menjadi seorang pengkhotbah yang sukses dan memulai perjalanan intelektual dan spiritualnya, hidup di lingkungan yang mayoritas non-Islam dan sering bertemu dengan minoritas Kristen. Deedat mulai mendalami agama, khususnya agama Kristen. Nah, selanjutnya ini ada studi agama menurut Deedat. Ahmad Deedat ini memandang perbandingan agama sebagai cara untuk memahami keyakinan Islam dan Kristen, menjernihkan kesalahpahaman dan memperkuat iman umat Islam. Ia menekankan pentingnya diskusi kritis terhadap Alkitab dan Al-Quran untuk mendidik umat Islam dan mendorong pemahaman Islam secara ilmiah. Dalam debat dan tulisannya, Deedat menggunakan logika dan retorika untuk menentang konsep Tritunggal, keahlian Yesus, serta pandangan Alkitab tentang penyaliban dan nubuatan Muhammad. Dengan percakapan teologi dan ide-ide seperti pemahaman tentang ketuhanan, peristiwa penyaliban Yesus dan posisi keaslian dan otoritas kitab suci dari masing-masing agama akan menjadi penting untuk topik. Setiap agama memiliki pandangan yang berbeda tentang sifat Tuhan, bagaimana mereka menafsirkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah seperti penyaliban Yesus, dan bagaimana mereka memperlakukan dan menilai kitab-kitab suci yang dianggap sebagai pedoman iman. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan beragam pandangan tentang elemen-elemen pentingnya dalam ajaran agama yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada konsep studi agama menurut Deedat. Yang pertama, membangun gerakan Islam. Yang kedua, ada penggunaan kitab suci sebagai rujukan utama. Rujukan utamanya itu Al-Quran dan Injil. Untuk mendukung argumennya, ia mendorong studi kritis terhadap kitab suci, khususnya dengan mengkaji kontradiksi atau perbedaan interpretasi dalam Alkitab. Salah satu prinsipnya adalah menunjukkan keselarasan Islam dengan ajaran monoteisme yang ada dalam kitab suci agama lain, khususnya dengan tradisi Abrahamik. Yang kedua ini metode rasional dan logis. Metode rasional dan logis ini Deedat menekankan pentingnya pendekatan logis dalam memahami agamanya. Ia sering menggunakan argumen berbasis logika untuk membahas konsep-konsep seperti Trinitas, penyaliban, dan sifat Tuhan dalam agama Kristen. Nah, ia juga mendorong umat Islam untuk mempelajari agama lain secara mendalam agar dapat berdiskusi dengan pengetahuan yang kuat. Dan yang terakhir ini ada meningkatkan iman orang Islam dan memberi pemahaman orang Kristen yang lebih baik tentang agama Islam. Oke, saya lanjut. Untuk strategi yang digunakan Deedat dalam berdakwah yaitu ada 2 metode. Yang pertama ada metode dakwah terhadap umat Islam, di mana Deedat ini menggunakan metode yang dikenal sebagai mau'izah hasanah untuk memberikan nasihat dan pelajaran yang baik. Ia bertujuan untuk mendorong dan mengajarkan umat Islam tentang apa yang harus mereka lakukan agar Islam dapat menjadi berkah bagi dunia. Nah, Deedat sendiri ini mempelajari Islam untuk menerapkan ilmu dakwah yang ia pelajari dari bukunya. Beberapa seruannya yaitu ada 9. Yang pertama, mengajak untuk menghafalkan ayat Al-Quran, Alkitab untuk kepentingan dakwah. Yang kedua, memberikan beberapa bahasa yang berbeda agar mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, ajakan untuk memahami penafsiran suatu ayat. Yang keempat, selalu mengaplikasikan dakwah. Kemudian yang selanjutnya, mengajarkan para dai memiliki sikap percaya diri dan memiliki semangat juang. Yang keenam, memotivasi agar umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, berdakwah kepada umat
Kristen agar umat Kristen bertauhid. Selanjutnya menandai beberapa ayat Injil dengan warna tertentu, dan yang terakhir seruan menyerahkan hasil dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada metode dakwah terhadap umat Kristen, di mana Dedat juga menyediakan materi khotbah yang disesuaikan dengan pemahaman mereka tentang hubungan antara Islam dan Kristen. Salah satu contohnya adalah bagaimana Al-Quran dan umat Islam mengagungkan serta menghormati Maryam dan Yesus. Nah, Dedat ingin memberitahu mereka bahwa sebagai tanda cinta umat Islam kepada Yesus, setiap kali seseorang menyebut nama Yesus atau Isa harus disertai dengan kata alaihissalam. Mengucapkan nama Isa tanpa menambah kata alaihissalam dianggap tidak sopan dan tidak beradab. Selain itu, umat Kristiani menyadari bahwa fakta Al-Quran juga memuji Yesus. Nama Yesus disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Jauh lebih sedikit daripada Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 5 kali lebih banyak. Kemudian ada strategi pendekatan Kristen yang dilakukan oleh Ahmad Dedat ini. Yang pertama, ia menggunakan strategi beralih menguasai, di mana strategi ini adalah dengan membuat kelompok misionaris Kristen terpojok dengan menanggapi tantangan mereka. Salah satu caranya adalah dengan bertanya kepada misionaris atau orang-orang Kristen tentang ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan pornografi. Selanjutnya, ia juga menanyakan tentang nilai moral dan cerita-cerita pornografi dalam Alkitab. Kemudian yang kedua ada strategi pengujian wahyu, di mana terdapat dalam surat Paulus kepada Timotius selalu digunakan oleh umat Kristen sebagai standar dalam pengajaran Alkitab. Yang kemudian ada combat myth, di mana Ahmad Dedat membuat strategi ini untuk melawan evangelis atau misionaris Kristen. Dakwahnya memiliki atau memerlukan taktik dan strategi seperti perang. Selama umat Kristen menggunakan senjata umat Kristen sendiri, Alkitab taktik ini akan tetap berhasil disebabkan oleh fakta bahwa orang Kristiani tidak mempercayai Al-Quran dan tidak peduli terhadap apa yang mereka suka atau tidak. Para pengkhotbah harus memanfaatkan Alkitab. Combat myth ini diciptakan oleh Ahmad Dedat untuk pendekatan dakwah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang datang dari misionaris Kristen tersebut. Oke, selanjutnya ada konsep yang dikembangkan oleh murid-murid Ahmad Dedat yang kita ambil di sini. Yang pertama itu ada Dr. Zakir Naik, dan yang kedua ada Yusuf Estes. Konsep murid-muridnya menggunakan pendekatan pembelajaran progresif yang menekankan analisis kritis dan pemecahan masalah. Mereka percaya bahwa siswa harus terlibat dalam proses belajar, bukan hanya untuk menerima informasi. Untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang agama, murid-murid Dedat ini disarankan untuk melakukan sebuah penelitian dan membaca berbagai literatur agar menghasilkan generasi baru yang memiliki pengetahuan yang kuat dan terampil dalam debat mereka. Zakir Naik ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama ada teori etos, yaitu menjaga kredibilitas dan sikap yang baik saat berbicara dengan penguasaan retorika yang luas dan sangat penting. Yang kemudian kedua ada patos, yaitu faktor emosional yang mempengaruhi komunikasi dan pendengar adalah suatu topik selanjutnya. Yang ketiga ada logos atau isi pesan komunikasi, adalah topik terakhir dari penelitian Zakir Naik ini. Kemudian ada karya Ahmad Dedat. Yang pertama The Choice Islam and Christianity pada tahun 1987. Salah satu karya paling terkenal dari Ahmad Dedat yaitu buku The Choice ini, yang isinya tentang membandingkan ajaran Islam dan Kristen. Dan kemudian
menghapus perdebatan seputar kedua agama dan menggarisbawahi perbedaan utamanya. Yang kedua ada crucifixion or crucifixion pada tahun 1984, yaitu tentang penyaliban Yesus dari perspektif Islam dengan fokus pada perbedaan pandangan antara Islam dan Kristen terkait peristiwa. Yang kemudian ketiga ada What the Bible Says About Muhammad pada tahun 1992, yaitu mengeksplorasi kutipan-kutipan dari Alkitab yang dianggap sebagai nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad, menekankan bahwa Alkitab sendiri meramalkan kehadiran Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat ada Is the Bible God Word pada tahun 1986, mengajukan pertanyaan kritis mengenai otoritas dan keilahian Alkitab serta meragukan klaim bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak berubah dengan membandingkannya dari sudut pandang Islam. Kemudian yang terakhir ada rekaman debat dengan Jimmy Swaggart pada tahun 1986. Ini menjadi referensi penting di mana Dedat dan Swaggart membahas isu-isu perbandingan agama seperti keilahian Yesus dan konsep Trinitas. Nah, jadi kesimpulannya dari Ahmad Dedat ini menjadikan sebagai tokoh penting dalam membandingkan agama, khususnya membandingkan Islam dan Kristen. Dengan pendekatan sistematis dan analitis, Dedat berhasil menjernihkan banyak kesalahpahaman tentang Islam. Dedat menyebarkan pesan Islam melalui tulisan, debat, dan dakwahnya. Selain itu, ia mendirikan pusat dakwah Islam internasional untuk meningkatkan dakwah dan pendidikan Islam. Metode dakwahnya ini menguatkan keimanan umat Islam dan menjelaskan Islam kepada umat Kristiani dengan menekankan kesesuaian ajaran dan praktik posisi Islam dan Kristen. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keimanan umat Islam, tetapi juga memungkinkan umat Kristiani dan non-Muslim mendapatkan pemahaman Islam yang lebih mendalam. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pagi-pagi membeli buah. Terima kasih Pak Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.